Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Borobudur ingin menyampaikan pendapat tentang konflik Palestina dan Israel yang telah kami analisa sebelumnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Rohimatuz Zahra dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmadani dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Fatimah dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Syahra Evita Rianti dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Ade Hermawan dari Fakultas Psikologi. Menurut saya, tentang peperangan Israel dan Palestina, itu adalah konflik yang kompleks dan sulit untuk dipecahkan. Terdapat berbagai isu politik, sejarah, agama, dan sosial yang terkait dengan konflik ini. Pendukung Israel menekankan hak Israel untuk bertahan dan melindungi warganya. Sementara pendukung Palestina berjuang untuk hak nasional dan keadilan bagi rakyat Palestina. Solusi damai untuk konflik ini belum berhasil dicapai, meskipun telah ada upaya diplomatik dan negosiasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam mencari solusi, penting untuk mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi kedua belah pihak, serta memastikan keamanan, keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia bagi semua individu yang terlibat. Menyelesaikan yang dapat diterima kedua belah pihak kemungkinan memerlukan kompromi dan kesepakatan yang sangat rumit. Menurut pendapat saya, mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel tidak hanya perebutan kekuasaan, namun telah menjadi tragedi kemanusiaan. Penderitaan besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi warga Palestina. Dampaknya tidak hanya sebatas perebutan politik, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan yang melibatkan kehilangan nyawa, kesulitan ekonomi, dan keterbatasan akses kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, perawatan medis, dan pendidikan. Solusi damai dan upaya untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan menjadi penting dalam menanggapi kompleksitas masalah ini. Menurut saya, keadilan pada peperangan Palestina dan Israel yang dapat diambil adalah bahwa konflik antara Israel dan Palestina melibatkan berbagai isu yang kompleks dan kontroversial terkait keadilan. Pendapat mengenai keadilan dalam konflik ini sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang diambil. Beberapa pendukung Israel berpendapat bahwa tindakan Israel dapat mempertahankan diri dan melindungi warganya merupakan langkah yang adil. Di sisi lain, pendukung Palestina mengklaim bahwa pendudukan dan tindakan Israel merampas hak dan sumber daya Palestina merupakan tindakan yang tidak adil. Solusi yang seringkali dianggap adil adalah mencapai perdamaian melalui negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan pendirian negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel. Penting untuk mencatat bahwa pendapat tentang keadilan dalam konflik ini dapat sangat bervariasi, dan penyelesaian yang dianggap adil mungkin berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang yang diambil. Diskusi dan dialog yang terbuka dapat membantu memahami perspektif yang berbeda dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Menurut pendapat saya, banyak orang Indonesia merasa prihatin terhadap penderitaan warga Palestina karena dua alasan utama. Pertama, mereka mendukung prinsip penghapusan penjajahan di seluruh dunia. Kedua, sejarah mencatat bahwa Palestina memberikan dukungan penting bagi kemerdekaan Indonesia pada 4 September 1944. Oleh karena itu, sikap mengecam terhadap perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina dianggap sebagai respon yang wajar oleh masyarakat Indonesia. Menurut pendapat dari saya tentang kesehatan
dari korban-korban peperangan antara Israel dan Palestina memiliki dampak yang signifikan terhadap bidang medis dan kemanusiaan. Fasilitas kesehatan dapat terganggu, akses terhadap perawatan medis menjadi sulit, dan korban jiwa serta luka-luka terjadi di kedua belah pihak. Penting bagi kedua belah pihak untuk menghormati hukum militer internasional, termasuk melindungi fasilitas kesehatan dan personil medis, serta memastikan akses yang aman dan tidak terhalang bagi warga sipil yang membutuhkan perawatan medis. Lalu, pemulihan pasca konflik memerlukan upaya yang signifikan untuk membangun kembali infrastruktur kesehatan, menyediakan perawatan medis yang memadai, dan mendukung rehabilitasi fisik dan psikologis bagi mereka yang terluka atau traumatis akibat konflik. Penting untuk mendapatkan informasi terkini dan mendalam tentang situasi medis dan kemanusiaan dalam konflik ini dengan merujuk kepada sumber-sumber berita dan lembaga kemanusiaan yang terpercaya.